Oke, teman-teman, jumpa lagi seperti biasa dengan saya. Sudah cukup lama tidak upload video, baru kali ini saya ada kesempatan buat video lagi. Oke, kita akan teruskan tentang khusus elektronika ini. Sekarang kita akan membahas tentang power supply. Kenapa saya memilih power supply atau disingkat namanya PSU, Power Supply Unit? Karena PSU adalah salah satu bagian yang sangat penting dari sebuah perangkat alat elektronika. Tanpa PSU ini atau PSU mengalami kerusakan, maka perangkat elektronika tak bisa hidup atau menyala. Ibaratnya PSU ini adalah sumber tenaga untuk menghidupkan sebuah perangkat elektronika. Untuk belajar elektronika, khususnya buat pemula yang ingin belajar servis elektronika, maka mendalami tentang PSU ini sangatlah penting. Karena hal pertama yang kita periksa jika mendapatkan kerusakan barang elektronika, terutama mati total, adalah bagian PSU ini yang pertama harus diperiksa. Untuk diketahui juga, gejala kerusakan PSU pada perangkat elektronika itu bukan hanya menyebabkan mati total saja, tetapi bisa bervariasi. Bisa tegangannya naik turun, bisa lampu indikatornya hanya berkedip-kedip saja tanpa bisa menyala normal, bisa kadang hidup kadang mati, bisa tegangannya menjadi kurang, terus lagi bisa tegangannya tiba-tiba melonjak tinggi. Pokoknya bisa lain-lain dan bermacam-macam. Nah, PSU itu ada dua jenis. Pertama, PSU model internal dan PSU model eksternal. PSU model internal bentuknya seperti ini, yang mungkin bagi teman-teman sudah familiar. Kenapa disebut internal? Karena dipasang langsung di bagian dalam casing perangkat elektronika. Ada banyak contoh di sini PSU model internal. Sedangkan PSU model eksternal bentuknya mungkin bagi teman-teman sudah familiar. Nah, seperti ini. Atau sering juga disebut adaptor atau trafo atau charger. Kenapa disebut PSU eksternal? Karena dipasang di luar perangkat elektronika. Jadi terpisah dan bisa dibawa kemana-mana. Untuk diketahui juga semua PSU apapun bentuk dan jenis dan peruntukannya, entah itu PSU untuk TV, untuk monitor, PSU untuk speaker aktif, PSU untuk amplifier, untuk printer, untuk komputer, untuk laptop, mesin cuci, kulkas, untuk perangkat komunikasi, pokoknya semua barang elektronika. Apapun jenis dan modelnya, pada dasarnya tugasnya memberi tegangan atau menghasilkan tegangan. Jadi semua PSU itu mempunyai prinsip dasar dan cara kerja yang relatif sama. Nah, yang membedakan itu pertama, peruntukan. Sudah saya sebutkan bermacam-macam peruntukannya. Kedua, bentuk fisik. Bentuk fisik itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bolong, macam-macam lah. Tiga, bahan komponen. Nah, bermacam-macam PSU itu yang biasa-biasa saja, bahan bisa berbeda. Bahannya yang dibuat yang berkualitas dan ada yang biasa-biasa. Empat, posisi komponen. Nah, posisi komponen tidak selalu sama, bisa berbeda-beda. 5, sirkuit tambahan. Nah, sirkuit tambahan ini pada PSU bisa ditambah tergantung orang yang membuat atau merancang PSU ini. Jadi kesimpulannya apapun peruntukannya, jenisnya, bentuk fisiknya, warna komponen dan bahan dan lain-lain yang sudah saya sebutkan di atas tadi, PSU itu mempunyai prinsip dasar dan cara kerjanya secara umum relatif sama, yaitu memproduksi dan menyalurkan tegangan. Ada banyak sekali bagian-bagian dari PSU ini yang harus kita ketahui. Adapun bagian-bagian yang penting-penting pada sebuah PSU harus kita ketahui adalah sebagai berikut. Satu, bagian komponen. Dua, bagian input dan output. Tiga, bagian tegangan dan voltase.
4 bagian primer dan sekunder, 5 bagian grounding atau sering disebut ground, 6 bagian tegangan positif dan negatif, 7 bagian cara kerja. Mari kita bahas satu persatu agar supaya lebih jelas.